kata Allah ALLAH itu dari mana kalian ambil? Kapasitasmu itu nanya itu untuk apa? Saya bertanya sama kamu. Kata Allah itu Apa nama hubungan sesembahan dengan siapa? itu? Kata Apa Allah itu nama hubungan sesembahan dengan siapa? itu? Apa Makanya hubungan malu dengan kau itu? ketika LAI menjiplak, mengambil kosakata bahasa Arab, menggunakan kata Allah. Sesembahan orang Muslim kalian taruh di dalam Bible kalian. Ayo, kata Allah itu dari mana kalian ambil? Kata Allah dari mana kalian ambil? Kapasitasmu menanyakan itu untuk Kapasitas apa? gigi kiper kau. Pemirsa, pada video kali ini kita akan melihat debat dari Bunda Nora dengan nama asli Nora Aritonang berhadapan dengan saudara Raja Guguk. Pada tayangan ini mereka membahas kata Allah yang terdapat di dalam kitab suci agama Kristen. Perlu untuk Anda ketahui sebelumnya, di dalam kitab suci agama mereka sebenarnya dalam bahasa aslinya tidak ada kata Allah, yang mana sebenarnya kata Allah itu adalah milik Al-Quran yang dicuri oleh LAI. Video ini bertujuan untuk membentengi akidah umat Muslim dari pemurtadan agama dan bukan untuk saling mengejek di antara agama lainnya. Sehingga dari sini, Anda dapat menentukan mana agama yang benar. Ingatlah, hidup hanya sementara, jangan sampai Anda menyembah kepada Tuhan yang salah. Simak video ini. Ayo. Jangan senggol-senggol agama orang toh. Bahaya Oke, itu. saya tanya dulu sama kau. Oke, saya tanya dulu sama kamu. Kitab kamu tuh berasal dari bahasa apa? Bahasa Ibrani. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya? Enggak buat apa itu tanya itu, apa untungnya itu nanya? Senggol dong, lebih pintar saya dong. Bahasa apa dalam perjanjian baru? Untuk apa itu nanya? Cukup imani. Oke, nggak apa-apa lah. Sekarang perjanjian lama bahasa Ibrani, betul. Nah, sekarang orang Yahudi Tuhannya siapa? Buat apa Orang itu Yahudi, nanya itu? Cukup orang imani, Yahudi Pak. Tuhannya siapa itu? Jawab aja. Orang Yahudi di kitab Hebrew, di kitab Tanakh menyebut sesembahannya namanya siapa? Kapasitasmu untuk nanya itu apa rupanya? Ayo, biar kau tahu kenapa alasan saya menyenggol kalian. Pertanyaan saya, Kapasitas di dalam menggunakan Bible itu kau, apa? di dalam Bible kau, orang Yahudi, kitab Hebrew, menggunakan bahasa Hebrew, kitab Tanakh, itu sesembahannya namanya siapa? Kapasitasmu nanya itu apa? Karena saya mau bertanya, kata Allah ALLAH itu dari mana kalian ambil? Kapasitasmu itu nanya itu untuk apa? Saya bertanya sama kamu. Kata Allah itu Apa nama hubungan sesembahan dengan siapa? itu? Kata Apa Allah itu nama hubungan sesembahan dengan siapa? itu? Apa Makanya hubungan malu dengan kau itu? ketika LAI menjiplak, mengambil kosakata bahasa Arab, menggunakan kata Allah. Sesembahan orang Muslim kalian taruh di dalam Bible kalian. Ayo, kata Allah itu dari mana kalian ambil? Kata Allah dari mana kalian ambil? Kapasitasmu menanyakan itu untuk Kapasitas apa? gigi kiper kau. Kalau kau tidak tahu apa-apa sudah diam aja, kau turun, kau di bawah pargoy lah, kau masuk kau ke rumah pargoy kau, goyang-goyang kau situ. Kayak cita kau. Orang apa lah? Lampir satu. Suka-suka aku lah, orang apa urusan kau? Apa urusan kau? Malu-maluin kau. Seandainya bapakku Malu-maluin bisa kau. kusuruh. Oh pak, kau hilangkan dulu margaritonangmu, kusuruh hilangkan itu. Hilangkan sekarang cepat, tunggu. Alah hilangkan sekarang cepat. Apa hak kau? Apa hak kau? Kau bapakku. Gara-gara kau margaritonang. Gara-gara kau margaritonang. Apa hebatnya margaritonang? Di sini saudara Raja Guguk mempertanyakan mengapa Bunda Nora selalu menyerang umat Kristen dan kemudian menyarankan untuk tidak mencampuri agama orang lain. Padahal dia tidak sadar betapa kejamnya saudara seimannya, yakni seperti Edis TV, Mikana, Agatha, Erka, dan lain sebagainya. Namun, penyebab utama apologet Islam menyerang umat Kristen adalah seperti halnya video berikut ini. Layaknya orang Islam tidak pernah berdebat dengan Hindu Buddha. Tidak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak menyentuh apa yang menjadi esensi di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan Kristen. Prinsip-prinsip akidah, tauhid yang menjadi landasan Islam, itu semuanya diambil dan didudukkan pada perkara yang tidak seharusnya. Nah inilah yang menyebabkan dialog itu terjadi. Andai saja lembaga lain Indonesia percaya diri kemudian mendudukkan apa yang ada di dalam kitabnya berdasarkan asal-usulnya, maka tidak ada debat. Tidak ada debat.
Tidak ada debat. Kenapa ada debat? Yesus dikatakan anak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi manusia. Itu bajingan, Bang. Bajingan. Tetapi saudara Kristen tidak pernah sadar itu, betapa mereka menghinakan saudaranya sendiri. Apa susahnya menggunakan kata Theos? Apa susahnya menggunakan kata Tuhan? Apa susahnya menggunakan kata Yahweh? Kenapa harus Allah? Ngomong apa Nah, lu? coba Anda lihat bagaimana kitab saudara. Kesana kemari tanpa arah, kelintungan mencari jati diri yang sebenarnya. Ini wujud tidak ada kecintaan terhadap kita itu. Al-Quran mau dibawa kemanapun, mau sampai ke negara yang paling benci terhadap Islam sekalipun, Al-Quran tetap menggunakan bahasa aslinya. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan oleh Allah, kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya. Poin ini saja, tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa membantah, Bung. Itu esensi loh. Itu esensi. Ketika dikatakan di dalam kitab saudara, segala yang diilhamkan oleh roh itu adalah firman, itu adalah pengajaran dan seterusnya. Tapi pembuktiannya mana? Apa iya yang dituliskan oleh Lembaga Lain Indonesia itu dituliskan berdasarkan roh Tuhan? Tidak. Itu dituliskan atas pengetahuan terhadap terjemahan yang lebih tua, bukan karena ilham. Lalu mana kitab sucinya? Emangnya Yesus menjanjikan hari tonang masuk surga? Gigi kiper kau. Apa kau menanyakan soal-soal Kristen sama aku? Coba tanya, coba jawab. Ini room saya room diskusi monyet. Tahu kau? Diskusi apa? Diskusi apa? Kau dari merendahkan agama lain. Diskusi Agama apa? lain. Seperti Makanya itu? saya tanya sama Merendahkan. kau, kata Allah dari mana kalian ambil? Diskusi apa yang merendahkan? Bodat, kata Allah dari mana? Kunarion. Diskusi apa? Diskusi Pik, apa yang Gunggung, merendahkan? kata Allah dari mana? Jawab kau. Diskusi apa yang merendahkan? Banyak kali diskusi apa yang merendahkan. Kau tengok room-room Kristen kalian itu, Bodat. Banyak kali Di situ tahu. kau masuk, jangan Apa? kau buat live sendiri. Di Ah. situ kau masuk, jelaskan. Oh, aleh. Kalau gitu kau nasihatinlah sama saudara-saudara Kristen kau. Jangan kalian membahas Al-Quran mereka. Kalian aja tidak tahu bahasa Arab. Jangan bahasa Arab, bahasa Yunani aja. Kitab kita kalian tahu. Bilang begitu. Ya kau masuk ke sana, kau berdebat sama Saudara-saudara mereka, Kristen, bilang begini. Pak Bom-Bom, Agatha, CP, jangan kalian bahas Al-Quran. Bahasa Yunani aja dengan bahasa Yahudi aja, bahasa Hebrew kalian nggak tahu apa-apa. Kita ini umat terjemahan, kita ini minoritas. Gitu. Ya. Ya, undang si Agatha itu ke sini, undang siapa yang mengucapkan Kau lah yang ngomong ke sana. Si Agatha itu tidak bisa kemana-mana karena dia udah dicepret sama om-om di situ. Banyak kali gaya kau. Pergilah kau ke apa deh? Ya, banyak kali kau gayamu. kau berkhotbah aja lah kau. Khotbah kau di jalanan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Enak. Yesus Tuhan dan juru Diskusi apa selamat. merendahkan? Diskusi apa Dalam nama merendahkan? Yesus Tuhan juru selamat. Ternyata dia tidak selamat di kayu salib. Diskusi apa yang merendahkan? Diskusi apa merendahkan? Emang Tuhan kau sudah rendah Nah, ini kan? buktimu kau ada merendahkan apa kau? Tuhan kau udah rendahnya kan? Buktinya Tuhan kau bisa mati. Tuhan kau mati kan? Tuhan kau udah rendah loh. Tuhan kau bahkan dikutuk. Terkutuk kau yang digantung di kayu salib. Galatia 3 nomor 13. Ngeri kali Tuhan kau dikutuk. Udah Itu rendah khusus Tuhan kau. manusia, bukan untuk dia. Itu khusus manusia yang terkutuk. Itu kau. Bacalah kau. Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang digantung di kayu salib? Banyak, bukan cuma Yesus, banyak. Baca dulu dari pertamanya. Sebab itu Kristus telah menebus kita dari hukum, dari kutuk hukum Taurat, menjadi kutuk. Ngeri kali Tuhan kau dikutuk. Itu aja. Apa kapasitasmu Iya, untuk menanyakan itu? terus Kan sekarang nggak kita ada. anak domba itu siapa? Untuk apa kau nanya itu sama aku? Buat apa? Berarti Apa kau kiaskan keuntungannya? Tuhan kau binatang. Jadi di mana saya merendahkan agama kau? Tuhan kau udah kau kiaskan sebagai binatang. Berarti Tuhan kau binatang. Agama itu jangan dibawa secara berpikir logika. Udah cukup. Ini kayak si Simon. Aku kalau dengar suaranya kayak suara si Simon, tapi lu mudah-mudahan bukan si Simon kau.
Masa ada Tuhan dikutuk? Ngeri kali Tuhan dikutuk. Nggak buat Ada apa Tuhan. membahas itu? Untuk apa? Ada Tuhan yang ditelanjangi, ngeri kali Tuhan ditelanjangi. Ada kan? kakinya, Ada diskusi kakinya merendahkan. Loh, kau mau diskusi? Mau diskusi? Dari tadi kau nggak mau diskusi. Ngapain aku diskusi kau udah merendahkan? Kan? Jadi enggak di bagian mana yang saya merendahkan? Kau jawab dulu. Le itu tadi kau bilang Yesus binatang, terus Loh, khotbah di jalan-jalan. anak domba itu akulah siapa? Yesus. Anak domba itu siapa? Saya bacakan. Sebuah agama jangan dipikir secara Diam logika, kau. Bos. Banyak kali Imani gaya kau. saja, Saya coba bacakan imani. sama kau Kau nih sudah ya. senggol. Nah, Ya kan? anak domba ini merujuk kepada siapa ya? Domba itu binatang apa enggak sih? Tahal? Diskusi Saya apa tanya dulu. merendahkan? Ya, domba Diskusi itu binatang apa merendah, enggak? Bukan diskusi. Domba itu binatang apa enggak? Domba itu binatang apa enggak? Binatang. Yohanes 1 nomor 29. Yohanes menunjuk kepada Yesus, perikopnya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Yohanes berkata kepada Yesus, "Lihatlah anak domba Allah." Berarti Yesus binatang dong. Udah cukup. Kenapa? 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 Kenapa Kapasitas kalian semua mengkiaskan menanyakan Yesus itu. yang katanya menghapus dosa dan juru selamat, kalian kiaskan menjadi binatang? Anak domba. Domba itu binatang atau Sekarang manusia ginilah. sih? Weh, Sekarang udah dulu ginilah. sama kau. Gak usah sekarang gini lah. Domba itu binatang atau tidak? Buat apa kapasitas untuk nanya itu? Domba binatang atau tidak? Itu. Saya Itu aku ngaku, nggak itu saya aku ngaku. bacakan kitab kalian, kalian katakan Nggak saya itu aku merendahkan. Saya bacakan kitab kalian bilang saya merendahkan. Nah, Yesus kalian kiaskan sebagai binatang, anak domba. Yohanes 1 nomor 29. Yesus kalian kutuk. Galatia 3 nomor 13. Nah, sekarang kalian membuat patung Yesus, patung salibnya. Yesus tidak memakai busana apa-apa. Kok rendah kali Tuhan kalian buat, woi. Udah cukup. Ditunjukkan di mana saya merendahkan Yesus. Bukankah Yesus sudah rendah kalian buat? Bangga kalian Tuhan kalian mati kok di kayu salib. Bangga kali kalian. Udah cukup. Apa mau kau apakan? Kayak kau diskusi tidak mau. Udah cukup. Apa mau kau bantah dari Apa saya? Kau diskusi kalau bantahlah. kau dari awal udah merendahkan? Untuk apa? Kau bantahlah saya. Di mana Yesus tidak kau kiaskan sebagai binatang? Astaga. Astaga. Oh Tuhan. Ternyata saya baca Emang di kalau dalam kamu- Yohanes 1 nomor emang 29, kalau engkau agama orang emang diumpamakan, kalau masuk surga engkau dikiaskan sebagai binatang Tuhan. Tapi tak apalah. Tak apa. Kenapa bilang tahal? Karena Yesus Masuk sendiri surga kalau- mengatakan kalau bahas ini di ya. luar dari bangsa Israel itu adalah babi dan anjing. Masuk surga kau kalau bahas ini ya. Masuk surga kau bahas ini. Kenapa kalian mengambil kata Allah di dalam Bible kalian bikin? Hah? Enggak, Ayo. masuk surga kau kalau kata bahas Allah ini. dari mana? Banyak kan cerita kau. Jawab aja. Nah, Kata Masuk Allah, surga kata kau kalau Rasul, bahas ini. mukjizat, Nabi, semua itu dari mana kalian ambil? Coba Masuk surga carikan kau di bahas dalam bahasa ini. Yunani. masuk Bibir surga kau kalau kau, bahas ini. Hah? bibir kau. Masuk surga kau bahas ini. Masuk surga kau. Kau Langsung baca suci kau bahas dulu. ini. Kau baca Langsung Wahyu suci 5 kau bahas nomor ini. 6. Tuhan kau kiaskan sebagai binatang, bodoh. Kalian yang merendahkan. Langsung suci Kalian kau bahas tengok ini. Nabi Isa. Saking mulianya diangkat oleh Allah. Biar jangan disalibkan. Sungguh hina lah manusia yang disalibkan. Langsung masuk surga kau bahas ini. Kenapa? Surga apa kau? Surga yang ada perang naga? Langsung suci kau bahas ini. Langsung Oh merasa iyalah, suci kami kau, agama dari dosamu. Syiah. Hah? Iyalah. Saya nggak Oh, berarti- menaikkan yang muslim ya. Berarti di kalian kalau bahas soal agama orang lain berarti boleh-boleh aja nggak dosa ya? Enggak, agama kalian itu mencomot kata Allah itu dari mana? Wah, apa nanya soal Loh, di situ? Kalau kau makanya bahas kau itu jangan surga. sibuk kau ngatur. Kau bilang bahas
kalian masuk surga, kalian membahas agama lain. Nah, pertanyaan saya, sekarang agama kalian mengambil kata Allah itu dari mana? Hah, bodat. Nanti Ayo, diciduk ngomong. nangis. Silakan ciduk saya. Silakan. Sayalah seorang seorang pendiskusi yang selalu open cam. CP ada open cam. Kiamat Semua- ada open cam. Semua rekam nih, jangan Rekam nantang nih. Saya mau tanya kata Allah, Nabi, Rasul, Firman, mukjizat. Itulah akhir dari diskusi ataupun debat pada video kali ini, yang mana Saudara Raja Guguk masih saja tidak terima Bunda Nora membahas agamanya. Padahal Bunda Nora ingin mengajak diskusi untuk kemudian memberitahu bahwasanya penyebab utama apologet Islam menyerang Kristen adalah karena banyaknya kata dalam Al-Quran yang diambil oleh kitab suci Kristen dan didudukkan kemudian kepada perkara yang tidak seharusnya. Dan tidak seperti apologet Kristen yang hanya mengejar konten dan cuan. Semoga bermanfaat.